Halo anak Indonesia, anak-anak pinter dan anak-anak yang cerdas. Ketemu lagi dengan saya di channel ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi siapa saja yang baru melihat video ini. Saya ucapkan selamat datang di channel saya, channel Sudizaro Mindova. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar di kelas 6 ya, masih di kelas 6. Tema 3 yaitu tokoh dan penemuan. Subtema 2 penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 5. Nah, jadi anak-anak sebelum ini ada pembelajaran sebelumnya. Untuk itu anak-anak silakan dilihat dulu, dipelajari dulu video pembelajaran sebelum ini. Itu pembelajaran 4, 3 ya, ada pembelajaran 1, ada juga di subtema 1. Kenapa demikian? Agar anak-anak bisa berkesinambungan dalam belajarnya ya. Ayo anak-anak kita mulai. Tahukah kamu pada komputer? Apa manfaat komputer bagi kehidupan masyarakat? Nah, ayo anak-anak kita cari tahu ya. Charles Babbage mengubah dunia dengan komputernya. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama dalam penemuan komputer, mesin penghitung yang ia temukan. Dari tahun 1791 sampai tahun 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Babbage ya, yang lahir pada 26 Desember 1792 mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga kerap terjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Gagasan tersebut dituangkannya dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables. Ya, mohon maaf anak-anak kalau bacanya kurang tepat ya. Nah, catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1892 ini berisi tentang semua konsep komputasi yang ada dalam benak. Nah, sekarang apa pertanyaan anak-anak? Nah, apa yang dilakukan oleh Charles Babbage? Yaitu beliau menggagas penemuan komputer. Apa dampak penemuannya bagi dunia? Menekan kemungkinan kesalahan menghitung saat itu, serta memberi gagasan kepada penemu lain untuk mengembangkan komputer hingga menjadi komputer seperti saat ini. Apakah kamu merasakan manfaat komputer saat ini? Manfaat apa yang kamu rasakan? Ya, tentu dapat mencari ilmu lebih luas lagi, mempermudah ketika menyusun tulisan, mengerjakan tugas menjadi lebih mudah, bisa menonton video, menyetel musik, bermain game, dan mengobrol lewat sosial media. Nah, itu anak-anak yang kita rasakan sampai dengan saat ini. Charles Babbage mengubah dunia dengan komputer. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Komputer yang ia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Tahukah kamu bagaimana perkembangan komputer saat ini?
Nah, ini anak-anak, mari kita lihat. 500 tahun sebelum Masehi, hitung tradisional abakus ya, ini ya abakus ya. Lalu 1821 komputer pertama ditemukan, ini dia. 1939 komputer listrik dibuat. Nah, ini komputer listrik. Nah, 1971 elektronik mail atau email atau disebut surat elektronik pertama berhasil dikirim ya. Nah, 1973 komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. Jadi sudah ada mouse ya, ini mouse-nya ya, ini keyboardnya. 1995 komputer dengan harga terjangkau untuk rumah atau home komputer. Jadi rumah sudah ada ini komputer ya. Lalu 1983 internet dengan jaringan global diciptakan. Ini sudah mulai seluruh dunia jaringan internet itu pada tahun 1983 anak-anak ya. 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat. Jadi ini sudah oleh masyarakat luas sampai dengan saat ini. Jadi itu perkembangan komputer yang ada di dunia yang bisa mengubah peradaban dunia. Yaitu penciptanya Charles Babbage ya. Itu anak-anak ya. Bagaimana perkembangan komputer? Jelaskan jawabannya. Nah, perkembangan komputer itu awalnya komputer berupa alat mesin untuk menghitung, kemudian berkembang menjadi komputer listrik, lalu komputer dengan mouse beserta keyboardnya, kemudian komputer murah, lalu komputer dengan akses jaringan internet, hingga menjadi komputer multifungsi seperti sekarang ini namanya. Mengapa komputer terus berkembang? Ya, untuk memudahkan pekerjaan manusia serta mengikuti kebutuhan zaman yang semakin maju. Ada dampak perkembangan komputer bagi manusia? Tentu ada, anak-anak, banyak ya. Memudahkan beberapa pekerjaan, manusia seperti mengetik, mencari sesuatu di internet, sebagai alat transaksi, menyimpan dokumen penting, dan lain-lain. Apa yang terjadi jika komputer tidak ditemukan? Nah, tentu pekerjaan manusia tidak semudah ketika ada komputer, karena pekerjaan dilakukan secara manual, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan pekerjaan lebih besar. Contohnya kesalahan menghitung. Nah, itu anak-anak ya. Apa dampak ditemukan komputer dalam bidang pendidikan? Apa dampaknya anak-anak bagi di bidang pendidikan saat ini yang kalian rasakan ya? Nah, mendukung kegiatan belajar siswa dalam mengerjakan pekerjaan sekolah menjadi lebih mudah sebagai media pelaksanaan ujian ya, dan membantu guru melaksanakan tugasnya sebagai pengajar. Nah, seperti Bapak sekarang ini ya, membantu saya boleh memberikan pembelajaran pada anak-anak yang saat ini lagi menonton video ini, ya itu kan sebagai dampaknya dari komputer itu ditemukan bagi pendidikan. Apa dampak ditemukan komputer dalam bidang iptek? Iptek akan terus mengalami perkembangan. Kemampuan pemrograman komputer dapat digunakan untuk mengembangkan robot otomatis dalam berbagai bidang seperti industri. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelum kita akan berpisah, silakan berdoa sedang ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Bapak terus mengingatkan kita untuk kita melaksanakan protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. M yang kedua yaitu memakai masker, dan M yang ketiga yaitu menjaga jarak. Segala kekurangan, kelemahan Bapak dalam menulis, membaca ya, menyampaikan pembelajaran pada pertemuan kali ini, Bapak minta maaf kepada anak-anak yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu.